warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan channel kami, Gusti Wardono. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menguji dan mengukur emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan kita, kendaraan mobil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pembakaran yang terjadi di mobil itu kalau sempurna akan menghasilkan H2O dan CO2 dari bensin H18, kemudian combine dengan O2 atau oksigen yang akan menghasilkan pembakaran sempurna CO2 dan H2O, gas karbon, dioksida, dan air. Akan tetapi dalam proses pembakaran itu kan secara teoritis. Dalam pembakaran di bensin pun, bahan bakar pun, pertalite yang kita pakai itu akan menghasilkan juga karena di dalamnya mengandung plumbum atau PB atau timbal, maka dia juga akan dikeluarkan PB-nya. Akan dikeluarkan karena mengandung sulfur, juga akan dikeluarkan gas sulfur juga. Kemudian udara itu kan juga mengandung nitrogen. Kalau N2 aja nggak bermasalah, tapi nanti kalau sudah dikombin dengan oksigen dalam pembakaran nanti dia akan dikeluarkan akan menjadi nitrogen oxide. Nah, nanti gas yang berbahaya adalah sulfur oxide, plumbum oxide, gas monoksida atau karbon monoksida CO, kemudian sulfur oxide, dan ada gas hidrokarbon. Gas hidrokarbon itu juga berbahaya karena dia adalah merupakan sisa pembakaran yang tidak sempurna. Hidrokarbon ini diperoleh dari mana? Nanti gas buang itu akan keluar 55%, sedangkan hidrokarbon diperoleh dari tangki pembakaran, tangki bahan bakar itu akan mengeluarkan 20%. 20% dari mana? Tangki itu akan panas. Karena panas, maka gas bensin atau bahan bakar itu akan menguap dan dia ditampung di dalam tangki dan itu harus dikeluarkan. Nanti dia akan dikeluarkan melalui yang namanya karpol kanister. Nanti saya tunjukkan karpol kanister di sebelah mana. Kemudian hidrokarbon itu juga diperoleh dari mana? Gas hasil pembakaran yang tidak sempurna dia akan ketika terjadi proses pemampatan oleh piston, maka gas itu akan keluar, akan menyusup meresap antara dinding silinder dengan dinding piston. Dia akan masuk ke crankcase itu sebesar 25% untuk hidrokarbon. Nah, kemudian CO, karbon monoksida itu diperoleh dari mana? Itu pembakaran tidak sempurna. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi gas-gas itu seyogyanya itu harus diminimalkan. Tidak bisa dihilangkan tapi diminimalkan. Kita ketahui ada standar sampai ada Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Nah, untuk gas pembakaran di Indonesia itu cuma 4 gas, ada 4 gas yang diperhatikan di uji emisi. Di uji emisi ini alatnya yaitu CO, kemudian gas karbon oksida, CO2, hidrokarbon, sama oksigen. Ini yang dicek. Nah, kalau untuk di luar Indonesia, di luar negeri itu ada 5. Jadi nanti nitrogen oxide itu juga akan tampil, ya, akan ditampilkan berapa besarnya. Nah, untuk praktek untuk pengujian ini kita perlukan alat dan bahan. Yang pertama adalah ini hand tool set, kemudian ada multimeter, ya, kemudian ada manual book juga nanti kita gabung dengan laptop, ya, soft filenya. Kemudian APD ini nanti berupa apa? Berupa ini sarung tangan, kemudian kacamata, kemudian ada masker yang kita pakai untuk melindungi kita menghisap dari gas yang berbahaya. Nah, kita ke alatnya ini satu lagi ada alatnya adalah gas analyzer. Jadi emission analyzer ini mereknya adalah Esbon, kita pakai Esbon, produksi dari negara Korea. Nah, ini juga nanti kita pengetesannya ada 5 kondisi yang kita pakai. Jadi gas buangnya itu seperti apa hasilnya? Yang pertama adalah
ketika semuanya sensor itu kita pasang semua, ada 5 kondisi nanti. Pertama, semua sensor terpasang ya, semua sensor terpasang dengan filter udaranya itu bersih ya, sudah dibersihkan. Satunya filter udaranya masih kotor. Kemudian kondisi ketiga adalah dengan kita mencopot lambda sensor atau oksigen sensor, soketnya kita lepas, nanti bagaimana hasil yang keluar di for gas analyzer ini. Kemudian kita kembalikan lagi nanti, kemudian sensor temperatur, water temperatur sensornya kita lepas. Kondisi ketiga adalah, tadi saya ulangi, kondisi ketiga nanti lambda sensor kita ambil atau kita copot aja soketnya, kemudian kita cek nanti di gas analyzernya seperti apa hasilnya ya. Kemudian kita kembalikan lagi nanti water temperatur sensornya kita lepas soketnya, itu kondisi keempat. Hasilnya seperti apa kita cek. Kemudian nanti yang kelima adalah kondisi kipas ya, kipas radiator nanti kita lepas. Sebenarnya nanti ini bisa kita bolak-balik ya. Nanti yang posisinya yang filternya yang dibersihkan itu nanti kita kasih di belakang, karena ini adalah as per normal dulu, jadi belum ada pembersihan, belum ada apa-apa. Hasilnya seperti apa. Nah, kemudian kontrol emisi gas buang, ini komponen sangat penting ya. Kontrol emisi gas buang itu ada, yang pertama nanti tadi lambda sensor oksigennya. Yang pertama itu kontrol emisi gas buangnya. Yang kedua ada carbon canister itu digunakan untuk menghisap gas hidrokarbon. Yang ketiga adalah komponen yang namanya katalisator. Kita lihat kedua sensornya ada di sini. Ada sensor ada sebelah sini. Nanti kita lepas soketnya ini. Kemudian katalitik komponen carbon canister digunakan untuk mengabsorb hidrokarbon dari tangki, kemudian menyalurkan ke ruang ke intake manifold. Nah, coba kita kemudian kita pakai, sebelum praktek kita pakai dulu alat keselamatannya, APD-nya, sambil kita buka manual booknya ya. Kemudian kita persiapkan juga alat tulis, nanti kita nulis datanya seperti apa. Tidak langsung nggak apa-apa, asalkan nanti alatnya bisa ngeprint ya, print out bisa. Kemudian kita pakai APD-nya, kacamata, kemudian kaos tangan, sarung tangan ya. Kita langsung sekarang ke prakteknya. Yang pertama adalah mengecek semua kondisi pengukuran pada suhu mesin normal, semua sensor, temperatur mesin, sensor MAP, sensor lambda, TPS bekerja sesuai dengan kondisi. Kalau ini kita untuk filter udara dalam kondisi bersih, kita balik jadi dalam kondisi kotor atau penuh debu dan kotoran. Ini yang kelima, posisi yang 5 ini kita dulukan dulu. Nanti yang nomor 1 kita bersihkan, saya taruh di belakang. Nah, kita coba. Kemudian kita hidupkan mesin dulu. Kita tunggu sampai posisinya adalah idle ya, idle. Kemudian karena gas oksigen, sensor oksigen itu beroperasi pada suhu kemungkinan 400 derajat Celcius. Kita tunggu sama sana untuk suhunya.
Jadi kita tunggu sampai kondisi normal engine. Nah, sambil kita nunggu engine mencapai suhu ideal, suhu kerja ideal, kita hidupkan for gas analyzer-nya. Nah, kita on kan. Ini tombolnya ada di belakang sini, kita on kan. Ya. Kita on kan. Kemudian dia akan tampil di sini, ada sampai posisi di sini. Nanti nah, ini kita mulai ya prosesnya. Tes, kemudian pas, kemudian ya di RR ini di sini. Ini masih loading. Nah, ini sampai posisi 0. Sampai posisi 0 detik. Kita persiapan, ini sudah masuki ya. NOx-nya ini startnya 3. Masukkan prop ya ke dalam. Propnya kita masukkan panjang 20 cm, kita masukkan sampai di sini bergerak. Cek, masuk ini. Nah, kemudian kita pencet ya, kemudian kita pencet reset. Oke, kita lagi. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita print ya, print out. Kita hold, karena ini sudah stabil, kita hold, kemudian kita print. Hasilnya seperti itu. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini adalah untuk kondisi pertama dengan filter belum dibersihkan. Satu ya. Atau kita coba lagi. Kemudian kita coba lagi yang kedua, yaitu posisi filter sudah dibersihkan. Kita copot filternya. Ini kita zerokan dulu. Kita standby-kan dulu. Kita matikan dulu. Kita lepas filternya, kita bersihkan ya. Ini kondisi filternya seperti ini. Coba kita bersihkan, ada perubahan enggak gitu.
kondisi kedua, yaitu pengecekan gas emisi ketika sensornya water temperature sensor atau temperatur mesinnya kita lepas. Ini gambarnya, ini kita lepas ya, posisinya ada di sini untuk sensornya ya, kita lepas. Nanti pengaruhnya terhadap emisi gas buang apa, yaitu kita lepas seperti ini, kita lepas ya sobatnya, kita lepas, kemudian kita nyalakan mesinnya. Tanyakan seperti apa hasilnya. Kita masukkan lagi. Kita mulai. Ini adalah kondisi ya. CO mulai naik ya, karena untuk sensor suhu mesinnya ini kita lepas. Kita cari yang stabil. Untuk FR nya masih, cuma untuk kadar CO nya itu naik. Kita lihat. Kita sudah stabil ya, saya full. Ini saya kasih nomor dua ya. Jadi ini nanti menandakan dua ini adalah kondisi mesin dalam kondisi sensor water temperaturnya kita, temperatur mesinnya kita lepas dan kita print. Lepas. Oke, kita zerokan di sini. Kita zerokan, escape. Terus kita ke kondisi yang ketiga, yaitu lambda sensornya kita lepas. Kita matikan dulu. Untuk posisi kondisi yang ketiga yaitu temperatur lambda, lambda sensor atau oksigen sensornya kita lepas. Ini ya, kita lepas di sebelah sini ya, kita lepas lambda sensornya. Coba kita nyalakan, nanti hasilnya seperti apa. Kita nyalakan, ini lagi kita misot. Kita peroleh sampai stabil pembacaannya.
kita kasih nomor 3. Oke, kita print. Oke, hasilnya. Oke, ini yang ketiga. Kemudian kita keempat, kita lepas kipas radiatornya, soketnya kita matikan dulu. Ini kita zerokan, standby. Yang keempat adalah kita lepas soket kipas radiatornya, kemudian kita nyalakan lagi. Kita coba hasilnya seperti apa untuk hasil dari gas analyzernya. Oke, kita memperoleh hasil yang sudah stabil. Kita hold dan kita print. Ini kita kasih nomor 4. Oke, kita print. Nah, kita ke posisi kelima, yaitu ketika semuanya sudah sensor temperatur mesinnya kita perbaiki, kita pasang lagi, kemudian lambda sensornya kita pasang lagi, kemudian soket dari kipas radiator kita pasang lagi dengan kondisi saringan udara sudah dibersihkan. Nanti hasilnya seperti apa, kita pasang lagi soketnya. Kondisi kelima yaitu semua soket sudah dikembalikan ke semula, terus filter sudah dibersihkan, ya. Kemudian hasilnya akan seperti apa? Ini kita print. Ini sudah stabil, kita print. Pengetesan untuk emisi gas buang sudah kita laksanakan. Nanti tinggal analisanya seperti apa.
apa pengaruhnya kalau lambda sensor kita lepas, apa pengaruhnya kalau uh, water temperature sensor kita lepas, terus kipas kita lepas sehingga tidak ada proses pendinginan. Nanti apa yang terjadi, kita analisis terlebih dahulu. Oke, untuk praktek pengujian sudah sampai di sini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.